selamat malam dari sini semuanya. It's me again, Salsa. What's up guys? Di video kali ini, pertama mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah ngeramein shorts aku. Oh, gak nyangka. Sorry. Aku nggak nyangka ternyata banyak banget yang suka sama shorts aku. Ya, walaupun banyak ya, cuman segitu. Cuman bagi aku itu udah banyak banget. It's me because I am still beginner, like. Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang boundaries and privacies. Beberapa waktu yang lalu aku sempat kena kejadian musibah gitu tentang sambil makan boleh kali ya, lapar, enak. Aku kena kejadian gitu yang dimana ada orang yang mengatasnamakan nama aku di Twitter sebagai jasa. Aduh, gue bingung nih mau lihat layar apa kamera, dan gue nih miring apa udah lurus. Dan ada yang memakai nama akun Instagram aku dan juga foto dari Instagram aku buat jasa Gestun alias gesek tunai. Gue juga sebenarnya nggak begitu ngerti-ngerti banget ya Gestun tuh kayak gimana. Kalian bisa searching aja kalau kalian mau tahu lebih lanjut. Makanya sekali lihat layar karena gue nyaman banget buat lihat layar, kayak oh my god, look at this pretty me. Lanjut. Sampai-sampai adalah satu orang yang dimana si satu orang ini nge-DM gue, penipu lo, balikin gak duit gue, balikin woi, sekarang juga balikin. Pokoknya gue di spam gitu kan. Gue kaget lah, apa nih yang terjadi, gue gak ngapa-ngapain gitu ya. Mana gue waktu itu lagi dilanda suatu musibah kecil juga, yang dimana itu kejadiannya hari itu juga beberapa menit 1 jam sebelum orang stranger ini nge-DM gue. Dan itu kejadiannya adalah, gue spill aja sih, gak apa-apa. Gue lagi nganterin hasil laporan magang gue dan temen gue berdua, jadi kita bertiga gitu lewat gosen. Tapi gosennya itu pakai gosen gue ke rumah dosen, tapi belum nyampe dan malah nyasar ke rumah orang. Sumpah kacau banget dah pikiran gue di situ kan, kayak aduh apaan nih gitu. Ya, terus tapi orang ini tuh baik banget sampai dia nge-DM gue, "Kak, ini laporan kamu ya?" Sampai nge-DM. Terus gue kaget loh, "Ya kak, itu bener. Kakak tahu dari mana ya? Kalau boleh tahu, maaf kak, itu laporan saya." "Gak tahu kak, saya tadi ngasal-ngasal aja cek, iseng-iseng coba cari di LinkedIn sama Instagram, barangkali username-nya sama nama yang ada di laporan itu punya kakak gitu." Keren banget sih. Terus dia pop in, wah ternyata bener itu laporan gue dan 2 orang temen gue, jadi ada 3 kan. Ya udah tuh, dari situ gue kayak makasih ya. Oke, lanjut back to the topic awal lagi. Sampailah gue bilang ke dia, si orang stranger ini bilang, "Lo penipu ya?" Terus gue bilang, "Ini ada apaan? Gue nggak tahu apa-apa." "Udah jangan nipu lu, bohong lu ya," bla 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 gitu kan. Sampai pada akhirnya gue SS aja, gue jadiin story, "Ini orang kenapa dah," gitu, kata gue gitu kan. Sampai dia capek sendiri ngomong baru 2 bubble, "Kak, kok kakak nge-tag aku? Berarti kakak bukan penipu." Ih, demi apa sih? Tapi masa sih kok dia masih trust issue gitu, tapi masih percaya tapi nggak percaya gitu. Jadi masih setengah-setengah tapi lebih banyak nggak percayanya. Sampai pada akhirnya gue buktiin pakai kata-kata aja itu beneran bukan gue kalau itu beneran gue, ngapain dong gue bales DM dia, ya nggak. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada juga penipu yang modelan begitu kan, we never know ya. Gue kan nggak tahu, gak pernah nipu gitu loh. Dan gue kasih tahu tuh sampai mana tadi, bentar, sampailah dia bilang, "Ternyata ini bukan kakak ya, ya ampun maaf ya kak, aku udah nuduh kakak dari tadi, maaf ya, sampai aku hate comment di seluruh posannya kakak," gitu. Bahkan yang dia hate comment pun gak masuk di notif gue gitu. Gue mau di sini aja ya, gak apa-apa, maaf ya guys. And then sampailah itu udah hari keesokannya, apa lusa setelah itu, orang ini makin menjadi. Tapi dia udah ngenain si orang yang nge-DM gue ini, dia udah ngenain korban yang lainnya. Dan lo tau gak, itu foto dicomot dari highlight gue, anjir, pakai nama gue akhirnya. Yang dimana si stranger ini yang udah gue anggap teman gitu ya, udah gue bikin aja anggap teman, maksudnya kenalan baru kenal gitu. Tapi dia ngechat gue pakai second account sih, dan kita nggak follow-followan. And then sampailah dia ngomong kayak gini 2 hari kemudian, "Kak, kamu nggak mau klarifikasi di Twitter juga?" kata dia. Kayaknya enggak deh, di SG aja udah cukup gak sih, gitu aja juga nggak ada yang ngebales, nggak ada yang react, nggak ada yang klik link yang gue suruh buat bantu report ya guys, nggak ada. Karena gue tuh di Instagram bener-bener orang yang gue kenal tuh dikit banget. Jadi itu rata-rata apa ya, teman-teman mutualan dari sosmed doang, rata-rata mereka mah nggak ada yang pernah ketemu, dikit doang, paling dari teman-teman kampus. Dan itu pun juga teman-teman kampus banyak yang diikuti oleh
oh berarti ini di satu kampus sama gue, udah gue follow lah, gue follow back kayak gitu. Jadi nggak ada yang bener-bener gue kenal deket. Ya intinya gue nggak punya teman gitu. Paling teman gue juga nggak nyampe hitungan jari, 5 aja nggak nyampe gitu. Ya udah, wajar dong kalau nggak ada yang nge-react juga kan. Terus gue bilang aja ke si stranger tadi, aku nggak punya Twitter gitu. Gue bilang aja gitu. Gue bukan bohong, cuman gue nggak mau ngasih tahu yang sebenarnya aja. Buat apa? Menurut gue Instagram itu juga udah cukup, walaupun itu orang makin berkeliaran bebas nyantumin nama gue, dan ada aja korbannya yang baru pada percaya aja buat pakai jasa gesek tunai. Gue nggak tahu itu siapa pelakunya, bener-bener nggak tahu. Kan siapa tahu aja itu orang yang gue kenal sebenarnya, tapi nggak tahu kan, kita nggak bisa dulu kan. Tapi gue yakin itu gue nggak kenal dan gue nggak tahu di siapa, emang orang jahat aja gitu. Sampailah pada akhirnya si stranger bilang, oh gitu ya kak, bebas sih, cuma kan kasihan ya nama kakak dipakai loh gitu. Sampailah gue mikir kayak, ya udah kali ya, nggak apa-apa lah. Akun gue itu, gue juga udah lama gak aktif di Twitter. Sekalinya aktif tuh cuma buat nyambat doang, habis itu hapus lagi aplikasinya. Bukan dinonaktifkan akunnya, tapi hapus aplikasi doang. Karena itu kebiasaan gue, kalau udah lama gak dipakai, even dalam sehari aja cuma pakai pagi hari, itu gue hapus lagi. Besoknya pagi gue download lagi, habis itu hapus lagi. Kayak gitu aja terus, beneran gue kayak gitu orangnya. Kecuali aplikasi yang sering gue pakai. And then sampailah pada suatu saat yang dimana gue akhirnya ngepost Twitter. Gue bilang gini, guys bantu retweet ya, ini penipu pakai nama gue, foto gue, ngaku-ngaku gue dengan cara pakai jasa gestun atau gesek tunai. Itu kayak kita minjem duit buat dapetin duit gitu, beli duit, nggak ngerti pokoknya beli duit pakai duit gitu. And then gue share lah tuh ke WA, di story doang sih, and then di IG kayak biasa. Walaupun gue nggak tahu ada yang ngeklik apa enggak, kayaknya sih enggak ya. Orang kan kalau nggak kenal rata-rata pada pasti kayak tap 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 tap, kayak ya udah gue nggak kenal lo gitu, jadi skip gitu. Sampailah gue bikin komitmen, gue kan lagi mutualan gitu ya sama kenalan gue. Jadi gue punya grup yang khusus isinya itu buat support satu sama lain, biar bantu naikin engagement teman-teman sesama konten kreator. Jadi gue minta support kayak follow Instagram yuk sama TikTok. Itu gue chatin satu-satu, yang dimana isi grup itu ada kali 500 orang. Gue chatin satu-satu beneran. Nah karena kejadian itu, chatin satu-satunya masih berlanjut, tapi gue tambahin kayak, kak sekalian boleh minta bantu report akun ini nggak, biar hilang, biar dia jerak gitu. Dan gue berkomitmen untuk kirim kayak gitu ke orang. Misal nih kemarin itu gue baru 300 orang ngechat. Nah nanti ke 301 sampai ke 500 gue tambahin lagi template chatnya, kak bantu follow TikTok aku ya sama IG aku yang ini, and then bantu reportin akun yang ini boleh nggak, aku digini-giniin soalnya gitu. Sama gue bikin komitmen yang kedua, siapapun yang ngebalas story gue akan share template yang tadi ke mereka. Tapi bukan dalam konteks suruh mereka follow Twitter sama TikTok, suruh mereka follow TikTok sama Instagram gue ya. Cuman yang bagian gue copy paste itu bagian yang bantu report ya, atau sama bantu retweet Twitter gue nih gitu. Pada akhirnya ada salah seorang temen gue yang termasuk dibilang lumayan deket, walaupun gak sedekat itu, tapi oke lah dekat, terdekat, karena dia pernah tinggal bareng sama gue. Jadi ya gue bilangnya terdekat aja ya. Dia nge-reply, yang bensa itu penipu beneran, itu dia ngapain, tahu ya, sebelin banget kata gue gitu. Akhirnya gue share ke dia kan, bantu dong retweet kata gue kan. Sampailah pada akhirnya dia bales, tapi gue nggak punya Twitter nih sa, gue bantu share aja ya kata dia. Oke siap, gak apa-apa. Akhirnya masalah clear, dan si penipu itu ganti nama, ganti username, hapus foto gue. Tapi gue nggak puas dong, karena setahu gue kalau Twitter di ban rame-rame itu bener-bener bakalan bikin hilang tuh akun. Kayak artis-artis aja deh, kalau lagi di hate orang pasti akunnya kesuspend, hilang kan. Padahal dia lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Nah kalau ini kan masalahnya dia lagi ngapa-ngapain, ngerugiin suatu pihak, gak cuman gue doang, ada korbannya. Yang lainnya bener-bener kena dalam penipuan duit. Oh ya gue belum kasih tahu kalau si stranger yang nge-DM gue ini tuh dia kehilangan duit 700.000 apa sejuta gitu, gue lupa. Kasian banget ya. Terus maksudnya gue juga turut berduka gitu. And then sampailah pada akhirnya 2 jam kemudian itu udah kelar kan, kayak bener-bener diem. Bukan udah kelar, masalahnya udah kelar, cuman kayak oh yaudahlah, kayak nggak ada yang terjadi lagi gitu, like nothing happen. Terus gue buka WA lagi, itu kalau nggak salah gue baru bangun tidur apa baru balik dari aplikasi lain gitu, apa baru ngapain gitu ya. Gue kaget baca WA gue. Lu tau nggak isi WA gue apa? Si teman gue yang tadi ini, yang gue bilangin terdekat itu, dia
ngepapin isi Twitter gue yang terdahulu, cuman satu pap doang. Dan lu tahu itu isinya apa? Itu isinya tentang salah satu temen dekat gue yang gue bahasa kasarnya gue jelek-jelekin dia di sana. Sebenarnya gue nggak ngejelek-jelekin dia walaupun itu teman deket gue. Itu tuh, lo tahu nggak sih Twitter tuh isinya tempat sambat? Lo tahu kan? Tahu dong pasti ya, tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Siapa sih yang nggak tahu? Jangankan Twitter, TikTok aja tuh bisa jadi tempat sambat juga sebenarnya. Tapi diganti dengan cara itu kan bentuknya visual. Jadi orang-orang pikirnya kayak agak susah nih, mending di Twitter aja. Dan kalau di TikTok juga terlihat sih kalau orang-orang tuh juga nggak mau kelihatan identitas aslinya dengan cara bikin username yang aneh-aneh, iya kan? Atau mungkin masih ya username yang dari TikTok yang langsung kayak user 12 berapa gitu, angkanya banyak banget di belakang tuh. Twitter juga, dan Twitter itu terkenal dengan aplikasi orang beradu argumen dan tempat sambat, iya kan? Gue gak nyangka banget anjir, dia ngirim pap begitu tentang curhatan gue, sambatan gue, apa yang gue gak suka sama si temen gue yang lain ini ke gue, dengan caption, sorry tadi gue, dia gak bilang sorry, tadi gue ngeliat Twitter lo kan, gue baca dari laptop aja kan, gue gak punya Twitter, gue baca dari laptop, terus gue klik, terus gue baca, gue nemu ini, kata dia. Sekarang 2024 itu tweet gue 2022, gue nemu ini. Anjir, kalau orangnya tahu lu bikin beginian gimana perasaannya. Terus dia nambah lagi kata-kata di bawah bubble baru. Terus gue juga lihat tahu ada nama gue, tapi untungnya nama gue cuma dikit, hahaha, kapital. Sumpah di situ pitam, gue naik pitam, gue naik darah. Cuman gue tuh nggak bisa marah, dan itu bukan tipikal gue banget kalau bukan ke orang yang terdekat. Maksud gue tuh yang gue bilang terdekat tuh adalah cuman keluarga gue doang. Gue bisa marah yang benar-benar kayak sampai nada tinggi. Kalau orang even temen dekat sekalipun gue masih belum bisa marah. Bisa, karena menurut gue aduh baper banget nih orang jadinya gitu, gue nya gitu. Sampai gue cuman bisa balas kayak gini, jangan dilihat, kata gue, jangan dibaca, pakai emot nangis. Sebenarnya gue juga udah kasih tahu sih ke teman gue yang itu tentang yang hal yang jelek yang gue bikin di tweet itu, tanpa lu kasih tahu sih, kata gue gitu. Oh, kata dia, tapi ngapain lu bikin nama gue, kata dia gitu. Terus ternyata gue dulu pernah nyambatin si dia ini, si teman terdekat ini, tentang apa yang gue rasain aja sih sebenarnya. Dan lo tau kan kalau Twitter yang tadi gue bilang, Twitter itu adalah tempat sambat, kayak my own diary gitu, my own thoughts, and I just don't wanna share it to everyone else. Even though I have 100 followers on that, gue sadar kok, I really realize on that. Tapi gue bener-bener gak kenal, seperti yang kalian tahu dari tadi gue juga udah bilang, di Instagram aja tuh gue gak banyak kenal sama orang, apalagi di Twitter. Dan itu followers sih cuma 111 mutualan semua, nggak kenal. Yang gue kenal cuma 2 orang, bener-bener 2 orang itu doang gue nggak kenal, dan mereka pun juga nggak aktif. Ternyata gue pernah nyambatin si orang terdekat ini sampai gue saking keselnya sama dia. Tapi keselnya tuh gak ya kesel berlebihan banget gitu loh, cuman kesel yang kayak, oh iya gue kesel, tapi gue cukup overthink about that. Misal kayak dia ke kamar gue ngambil sabun gue minta ya, jangan, gue minta lah, ya gak mau. Dan gue gak punya power untuk ignore that, and that's why sampai gue akhirnya jadi people pleaser, just like I'm begging on her, padahal harusnya dia yang, maaf ya gue tadi kayak gitu. Dan gue bilang ya udah deh, ambil aja sabunnya, gak apa-apa, gue bisa beli baru gitu. Iya makasih ya, bisa dia pergi. Kayak gitu doang, misalnya hal sepele kayak gitu, gue kesel nih berhari-hari. Gue tuh gak bisa mengutarakan perasaan gue yang sebenarnya yang gue rasain gitu loh ke orang langsung. Gue gak suka lo begitu, jangan gitu, apa, gak bisa. Karena menurut gue itu nyakitin banget, dan gue tuh lebih milih disakitin daripada nyakitin. Walaupun gue pasti sebagai manusia tuh pernah nyakitin orang, pasti. Siapa sih manusia gak pernah nyakitin orang? Pasti pernah. Bahkan kita pernah nyakitin diri kita sendiri juga gak sih? Ke orang tua juga, ke siapapun itu. Gak mungkin gak, manusia itu tidak. Karena manusia itu tidak pernah jauh dan luput dari dosa dan kesalahan, ya kan? Everybody makes mistakes. And of course, and I'm really sure that you guys have been made that one of that mistakes too, right? Gue yakin banget gak ada gitu, gak ada orang yang gak pernah bikin salah di dunia ini. Gue bilang gini, tapi itu kan udah lama banget, kenapa lo baca sampai situ? Apakah boleh, kata gue. Terus dia bilang, tapi lo nge-share nomor gue, apakah boleh? Dia balikin ke gue. Terus gue karena gak mau berdebat, karena gue juga gak bisa kan, bilang ya udah sorry ya, itu juga followers gue juga dikit, gak ngaruh. Iya sih, kata dia. Iya juga ya, udah lama juga sih, untung nambah gue juga dikit sih, kata dia. Terus gue bilang kenapa lu baca, kata gue kan, itu juga tahun 2022. Lah hak gue dong ngebaca, kata dia. Anjing, sumpah lu tau gak sih guys, gue kesel banget. Gue gak suka orang kayak gitu.
Gue cuman nge-share ke dia link buat di retweet atau di share aja. Bagian retweet itu cuman bagian tweet gue yang satu itu doang tentang penipu. Dan dia malah ngelewatin boundaries yang udah dibikin. Walaupun seharusnya itu nggak, walaupun seharusnya itu harus dikasih tahu, tapi gue nggak ngasih tahu. Masa iya sih zaman sekarang orang umur 20-an ke atas nggak ngerti boundaries and privacy? Like, hey, please show it to me your adulting process. Like, you're grown up, right? Lo tuh udah gede, apa masih kecil sih? Gue tuh kayak, aduh gak sungkan kayaknya gue pengen ngejauhin lo, pengen nabok lo. Terus misalnya gue berani ya, tapi gue bisanya ngejauhin, gue gak suka anjing. Sumpah, dia baca, lo bayangin guys, dia baca sampai tahun 2022 yang dipak ke gue. Itu kan yang gue tahu doang. Gimana kalau misalnya dia tuh sebenarnya ngebaca sampai tahun 2019 dari awal gue bikin Twitter? Kayak gak mikir banget anjir, di mana otaknya? Gak mikir itu menurut gue ya. Gak ngerti batasan. Gue nge-share satu link doang, dia nge-scroll sampai tahun kemudian ke belakangnya. Ya gue juga salah gue cuman bilang kesalahan gue sama dia dan gue share nomor dia. Tapi gue juga udah bilang Twitter gue tuh gak ada yang lihat. Siapa sih yang mau ngeliat Twitter lu kalau lu bukan selebgram, artis? Even tuh gue nge-share nomor lu, itu your own privacy tuh. Tapi lu ngerti gak gue juga punya privacy? Terus masa dia sempet-sempetnya bilang, tapi kan itu hak gue buat ngebaca, kata dia. Enggak, itu bukan hak lo. Ya, terus dia balas, ya kenapa nggak lu kunci? Lu kan tahu kenapa nggak gue kunci? Karena gue sering upload 3 harian belakang ini tentang penipu itu. Bagaimana mungkin gue bisa nguncinya kalau nggak, gue nggak bisa bikin klarifikasi dong. Lu mau lihat akun gue tuh kena retas penipu mulu? Nggak dikena retas sih, maksudnya gue kayak, ya pokoknya gitulah, gue kena tipu mulu gitu. Ya pokoknya gitulah, gue kena ancaman harga diri atas nama dipakai. Gue kena ancaman harga diri atas nama yang make nama gue dan foto gue, padahal itu bukan gue. Penipuan online, duit lagi. Dia nggak mikir anjir, kayak bener-bener ya. Dan itu nggak sekali, yang sebelum-sebelumnya yang selalu gue sambatin. Dan lu tau gak sih kalau di Twitter tuh kita nyambatin apa aja. Gue sebelumnya ngunci itu akun, ya beneran gue kunci gara-gara penipu ini doang gak gue kunci. Terus apa hak dia? Kenapa dia malah ngomong lah hak gue dong? Ya Allah, gak mikir banget orang kayak gitu, otaknya gak ada anjing. Beneran gue gak suka dah. Mulai saat ini dia ngejauhin sih, cuman dia gak lagi, mungkin dia gak sadar kali ya gue lagi ngejauhin dia apa enggak. Cuman gue gak suka sikap dia, disrespect banget sih. Dan gue pernah sempet diem-dieman sama dia 2 kali. Dan ini dia lagi gak sadar gue lagi ngediemin dia. Dan alhamdulillahnya dia lagi gak satu tempat tinggal bareng sama gue sekarang. Jadi dia gak sadar kalau gue lagi ngediemin dan ngejauhin dia dalam bentuk ketiga kalinya. Karena dia lagi sering-seringnya habis kejadian itu ngebales story gue dan komen postingan terbaru gue selalu. Tapi gak pernah gue balas. Kalaupun gue balas pasti biar gak kelihatan banget kalau gue lagi gak suka sama dia. Kalaupun gue bales pasti selalu gue kayak haha iya haha kayak gitu aja. Karena dia sebelumnya juga udah tahu gue juga aslinya begitu kalau ke dia, karena udah saking ngerasa deketnya gitu kan. Walaupun gak sedekat itu, tapi oke lah deket karena terdekat. Lu ngerti gak sih beda deket sama terdekat? Gue gak suka anjir. Gue coba curhat ke teman gue juga mikir yang sama kayak gue, dan tapi dia juga ada beberapa yang sama-sama kayak dia, kayak kenapa gak lu kunci? Gue kunci. Apaan sih orang-orang bilang gue gak ngunci? Gue ngunci. Tapi ada temen satu yang mihak kata gue, kata dia kayak, bener juga sih, dia gak seharusnya baca sampai situ. Kadang orang-orang tuh gitu ya, gak ngerti boundaries, gak ngerti batasan. Masa dia baca sampai situ banget sih, kayak terniat banget. Itu kan isi hati dan isi pikiran orang ya, kayak diari aja gitu. Jangankan teman, orang tua sendiri aja tuh gak berhak baca diari ke anaknya sendiri apa yang anaknya rasain. Kalau mau ya tanya, komunikasi. Kebetulan dia nggak yang sedekat itu sama gue, ngapain gue harus komunikasi sama dia? Dan itu juga bukan bentuk kekesalan yang penuh dendam, emosi banget, cuman kekesalan dikit kecil aja, masalah sepele. Ya udah gue pengen sambatin di Twitter. Just like whatever you guys, just like anything you guys do on your own Instagram account or your Twitter account. Gue sebenarnya juga punya satu akun lagi sih Instagram, karena menurut gue Twitter tuh terbatas kan ngetiknya. Gue tuh capek buat ngebikin tweets gitu, capek kan. Gue udah keburu lupa ngetik jadinya. Jadi gue punya akun Instagram sendiri. Dan sekarang gue bener-bener hati-hati sih kalau misalnya lagi ada kejadian lagi, ada penipu, gue gak bakal buka tuh Instagram, karena gue harus berhati-hati banget. Itu ada foto gue gak berkerudung dan itu isinya bener-bener gue sendiri doang. Kalau sampai dia lewat lagi, sumpah gue gak ngerti lagi sih. Udah disrespect banget sama dia. Gue pikir yang kedua kali gue diem-dieman sama dia yang kemarin itu tuh udah berlebihan, ternyata udah baikan. Ternyata bukan baikan sih, cuman kayak everything goes well. Dan ya udah, ternyata ini ketiga kali. Wah, udah 3 kali, no, bye, gue nggak mau lagi. Gue anggap, gue bukan dendam sih, cuman gue anggap masalah-masalah sepele yang 2 kali atau beberapa kali yang terjadi sama gue itu, gue anggap itu sebagai batas. Oh, kita kayaknya udah nggak cocok lagi. Gue nggak bisa.
Mau gue spill satu-satu apa yang gue gak suka dari dia di sini? Gak usah sih kata gue ya. Sama aja gue kayak mengadu domba kan ke kalian. Kayak gue gak ada harga diri dia banget anjir dibaca Twitter gue. Kecuali kalau gue selebgram artis barulah lu marah. Anjir gue gak ngerti banget sama orang kayak gitu. Menurut kalian gimana? Coba dong bantu komen di bawah. Gak usah lah dia liat video ini ya. Kalaupun dia lihat, yaudah bagus, berarti dia udah tahu isi hati gue. Gue gak suka sama lo dari awal. Kayak ya beberapa macam masalah lu suka ngacangin kalau orang lagi cerita, nggak dikacangin juga sih, cuman kayak you want everything to be perfect as on your expectations. Sorry, I can't. Goodbye for now. Bisa. Tapi itu juga masalah sepele, jadi gue gak kayak ih nggak gitu juga sih, cuma kayak ih ini orang pengen banget perfect dalam semua hal. Cuman dia nggak yang nganggap itu sebagai saingan, gue juga nggak nganggap itu sebagai saingan, cuman kayak jangan gitu apa, kayak ya udah temen aja biasa, kayak lu jangan gitu, capek gue, enggak kayak gini aja. Kayak gini aja lah, enggak, ayolah Sal, enggak kayak gitu aja. Tapi bisa bikin gue kesel banget, tapi enggak yang lo ngerti gak sih, kesel aja, nggak sampai dendam. Cuman ya udah, gue sekarang udah tahu ya, nggak lagi. Tuh lo baca Twitter gue tuh sampai tahun sekian tuh nggak banget sih. Dan untungnya sekarang Twitter gue tuh hilang. Gue nggak tahu seberapa jauh yang dia baca dan seberapa banyak yang udah dia SS dan seberapa banyak dia udah sebarin ke yang lain. We never know. Sampai-sampai gue bilang ke dia, lu jangan pernah cerita ini ke sampai gue bilang ke dia, lu jangan pernah cerita hal ini ke emak lu ya. Karena ada dalam pikiran gue tahu dia tuh orang yang overthink dan oversharing to everyone. Bahkan itu orang yang gak penting aja baru lewat dia cerita. Gue tahu banget. Bye. Thank you for watching guys. Thank you for listening my own stories. Like, thank you so much. Jauh-jauh ya sama orang-orang kayak gitu.